Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mansa Mura TV dimanapun berada, senang sekali kembali saya akan melanjutkan video selanjutnya tentang fitur video conference pada aplikasi e-learning madrasah. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana membuat room pada video conference, kemudian bagaimana mengundang atau menginvite anak-anak siswa yang akan kita masukkan ke dalam room tersebut. Nah, agar nanti yang punya laptop ataupun yang hanya menggunakan HP itu sudah bisa mengikuti pembelajaran virtual melalui fitur video conference yang ada di aplikasi e-learning madrasah. Nah, kemudian lagi pada video sebelumnya sudah juga saya jelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi e-learning. Dan pada video ini saya akan fokuskan pada penggunaan fitur live streaming pada video conference yang ada di aplikasi e-learning madrasah. Baik, kita langsung saja akan login dulu ke aplikasi e-learning madrasah. Ya, ini sudah masuk ke akun saya dan saya akan langsung masuk ke salah satu kelas. Kemarin sudah 10 MIPA 3, sekarang saya coba 10 IIS 1. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita langsung ke fitur video conference. Nah, langkah pertama tentu saja kita harus membuat room virtual meeting pada tombol buat room virtual meeting. Oke, kita langsung saja. Saya akan gunakan tanggal dan waktu sekarang. Kemudian nama roomnya, ya anggap saja meeting test. Oke, sudah generate virtual meeting. Nah, ini sudah ya. Ini kita jangan kita diamkan dulu untuk ini, nanti aja dulu untuk joinnya. Sekarang kita ke YouTube. Oke, kita ke YouTube dulu. Kita akan menjadwalkan live streaming yang waktunya juga sama dengan waktu yang ada di room video conference e-learning ini. Nah, namun di sini ya ini yang agak sedikit memakan waktu ya, yang di YouTube ini. Oke. Nah, pertama, kalau sudah di YouTube, maka kita buka langsung buat. Nah, ini buat, lalu live streaming. Kita tunggu dulu karena mungkin jaringannya agak lelet malam ini. Nah, jadi sambil menunggu, apa kegunaannya live streaming ketika kita sedang melakukan meeting room? Yang paling utama adalah fungsinya ketika kita melakukan pembelajaran virtual di video conference tadi, kemudian ada anak-anak yang tidak bisa masuk, maka alternatif yang bisa kita gunakan adalah live streaming ya. Dengan demikian, siswa yang tidak bisa masuk tadi juga masih bisa untuk mengikuti pembelajaran virtual kita melalui live streaming YouTube ini. Kita akan buat jadwal dulu. Oke, buat baru. Nanti buat baru ini sama judulnya meeting test juga. Saja ini meeting test. Oke, public ya, biar aja ini, biarkan public. Nanti kawan-kawan
maupun siswa yang menyimak video ini bisa melihat langsung ke channel Mansamura TV hasil dari video yang saya buat ini. Tambahkan deskripsi, latihan live streaming. Oke, ini sudah pendidikan ya, ini adalah kategorinya pendidikan aja karena memang kita berhubungan langsung dengan pendidikan. Kemudian tanggalnya, nah tanggalnya bikin aja hari ini, kemudian jamnya jam sekarang. Upload thumbnail custom ini tidak usah aja karena opsional ya. Nah apabila ini tidak di-upload maka thumbnailnya nanti adalah yang seperti ini. Nah ini nanti seperti ini. Kemudian di sini apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Ya tidak tentunya ya. Kemudian pembatasan usia tidak usah, tidak, jangan. Kemudian langsung kalau sudah dirasa pas buat streaming. Nah jadi itu tadi fungsinya adalah ketika ada salah satu siswa atau beberapa siswa yang tidak bisa masuk ke room kita, solusinya itu adalah mereka mengikuti live streaming melalui YouTube. Oke, ini sudah terlihat ya di sini. Nah inilah nanti yang akan kita ambil kode live streamingnya. Kita akan langsung klik dulu. Nah, kode live streaming itu adanya di sini karena tertutup oleh tampilan webcam, maka ini tertutup, sebenarnya ada di sini. Kita salin aja langsung. Nah, salin di sini ya, tidak perlu kita ke sini menyalinnya. Nah, itu mudahnya. Kemudian pengaturan di sini. Kalau kita mau live streaming kita terekam secara otomatis, maka silahkan aktifkan DPR ya. Nah ini akan otomatis tersimpan di YouTube. Makanya setiap kali saya live streaming itu setiap kali live streaming video yang saya buat itu selalu tersimpan rapi di akun Mansamura TV, termasuk video tentang Matsama kemarin ya. Matsama pada bulan Juli kemarin itu tersimpan dengan rapi di channel YouTube Mansamura TV, tepatnya di playlist, ada, dicari aja, ada di sana. Oke, ini sudah kayaknya ya, sudah semuanya, sudah publik sudah ya. Oke, kalau begitu kita akan kembali ke sini. Nah di sini kita join. Kita join dulu di video conference tadi, kita buka roomnya. Mudah-mudahan, nah alhamdulillah sudah berhasil. Kita tunggu kameranya aktif ya, karena mengaktifkan kamera ini perlu beberapa detik. Nah sudah ya, kamera yang digunakan pada video conference ini adalah video bawaan dari laptop ya. Nah makanya itu kualitasnya juga ya seperti inilah yang namanya webcam bawaan. Nah kemudian bagaimana caranya kita untuk mengaktifkan live streaming tadi? Langsung kita ke more action, lalu kita start live stream. Nah disinilah kita mempaste kode atau kunci live streaming yang ada di YouTube tadi. Nah, sudah. Kita tinggal tunggu aja, nanti ada muncul judul dari live streaming yang ada di YouTube itu pada loading yang ada di sini ya. Ini masih loading, masih belum bisa lagi. Kita tunggu dulu. Nah, sudah mulai akan tampil nanti judul-judul live streaming. Nah ini dia, meeting test, lalu start live stream.
Kita tunggu ya, nanti ada notifikasinya. Live streaming is on. Nah, ini tandanya bahwa live streaming kita sudah on. Kemudian di samping kanan atas ada bertulisan live, berarti sudah live. Oke, kita ke Batuk lagi. Nah, di YouTube ya, di YouTube ini karena ini sudah terhubung, maka kita akan coba mengklik. Mudah-mudahan ini berhasil. Oke, klik di sini. Nah, sekarang di sini sedang buffering, artinya YouTube dengan video konferensi kita yang ada di sini itu sudah terhubung, namun memerlukan waktu untuk menampilkan gambarnya. Nah, ini dia. Ya. Ini dia tampilan yang ada di YouTube. Kemudian ini adalah yang aslinya. Nah, nanti kita tinggal share juga link YouTube-nya apa. Oke. Ini memang koneksi jaringannya ya, jadi mohon maaf. Nah, kualitas videonya pun mungkin agak rendah di sini. Nah, di sini ada tombol bagikan. Kita tunggu, ini masih. Nah, inilah yang salin, dan kita bagikan bisa ke WA atau ke Google Classroom atau Telegram ya. Nah, jadi seperti itu. Kita keluar juga live streaming masih jalan ya, keluar dari YouTube, settingan live streaming tadi tetap jalan. Nah, ini yang ada di video conference. Kita tunggu dulu ya. Kita menunggu dulu yang ada di tampilan YouTube-nya. Apakah bisa? Seharusnya bisa ini. Ini masih loading juga. Nah, karena saya tidak mengupload thumbnail, yang muncul adalah logo Mansamura TV. Nah, ini adalah logo Mansamura TV awal-awal dibikin itu dulu, ini logonya ya. Dan sekarang berubah menjadi logo dari Man 1 Murung Raya. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan logo yang ada itu akan menjadi logo resmi dari Man 1 Murung Raya, karena kita belum punya logo resmi ya. Cuman alhamdulillah sepertinya logo yang ada itu dipakai ya, dipakai di spanduk sudah ada itu. Oke, di sini kita lanjut ke tadi, ke live streaming tadi ya. Jadi seperti itulah caranya kita melakukan video conference sekaligus kita melakukan live streaming di YouTube. Memang agak ribet sebenarnya, cuma itu adalah salah satu alternatif kita ketika misalkan ada salah satu siswa yang mengalami kendala ketika kita sedang melakukan video conference. Oke, saya cek dulu di pengaturan live streamingnya, karena tadi ternyata tidak mau tampil dia tidak mau jalan live streamingnya. Seharusnya atau biasanya itu kalau sudah di sini jalan, maka otomatis ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini masih live. Oke, mungkin perlu diulang lagi. Kita tunggu dulu. Oke, berarti harus diulang tadi mengkliknya. Bila sudah muncul seperti ini di sini, ini kan tinjau namanya. Itu seharusnya ya, itu seharusnya sudah aktif live streamingnya. Nah, kemudian kita juga bisa di sini memantau penonton. Kalau di tampilan ini,
Nah, di sini ada 2 orang yang menyaksikan live streaming pada malam ini. Kemudian 1 yang menyukai ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like live streaming ini. Ya, ini adalah konten video nanti yang akan saya buat. Insyaallah besok mungkin akan saya upload di channel Mansamura TV. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada live chat. Nah, inilah tempatnya admin mengawasi chat-chat dari para penonton. Kemudian di sini ada setelan live streaming. Nah, live chat yang ada di live streaming ini sebenarnya bisa dimatikan. Nah, kenapa saya tidak mematikan waktu Matsama kemarin? Karena apabila saya mematikan, bagaimana nanti kalau kalian ada yang bertanya kepada kami pada saat kegiatan Matsama tersebut? Makanya kenapa kami tidak mematikan live chatnya. Nah, jadi seperti itu. Namun kemarin juga kami berharap kepada kalian yang menonton agar mengkondisikan komentar-komentar chatnya agar tidak terlalu barbar dibaca ya. Karena yang menyaksikan kemarin bukan hanya peserta Matsama saja, ternyata yang di luar Murung Raya juga ikut menyaksikan. Nah, dan juga kemarin link live streamingnya itu kami share ke grup jurnalis Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ini adalah fitur-fitur di live streaming untuk mematikan chat atau mengaktifkan ya. Jadi di sini. Oke, simpan aja atau batal. Nah, jadi itulah caranya untuk melakukan live streaming melalui video conference yang ada di aplikasi Learning Madrasah. Jadi saya perlu tekankan di sini bahwa aplikasi e-learning madrasah ini terus berbenah dari bulan ke bulan. Ini luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa update ke versi 2.0 ini termasuk cepat ya, termasuk cepat. Bahkan kalau saya lihat tidak sampai 4 minggu itu dari versi 1.5 ke 2.0 ini sudah ya. Artinya kita bersyukur sebagai guru madrasah, ternyata kementerian kita punya sebuah aplikasi pembelajaran alternatif untuk musim wabah COVID-19 ini ya. Dan juga dengan adanya aplikasi ini kita bisa untuk mengatasi kesulitan dalam menghadapi pembelajaran di tengah wabah COVID-19. Dan tentunya kami juga sebagai pihak madrasah di sini tidak menutup mata kepada kalian semua yang punya kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring. Ya, perlu saya jelaskan lagi bahwa pembelajaran daring ini hanyalah salah satu alternatif dari banyak alternatif yang bisa dipakai untuk pembelajaran jarak jauh ya. Saya contohkan kemarin yang sebelum pada saat akhir semester genap kemarin pada tahun ajaran 2019-2020, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui siaran TVRI menampilkan acara yang bisa dimanfaatkan untuk belajar dari rumah. Nah, itu salah satunya ya. Jadi daring ini hanya salah satu, bukan satu-satunya metode yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satu lagi yang bisa dilakukan adalah melalui siaran radio. Nah, itu juga bisa. Kemudian lagi kemarin saya lihat ada beberapa sekolah yang menggunakan radio walkie-talkie ya. Nah, itu atau dikenal dengan orari. Jadi sekolah itu menggunakan perangkat orari untuk memberikan materi pelajaran kepada
anak didiknya yang ada di sekitar sekolah. Nah, kemudian lagi juga bisa kita semacam memberikan modul kepada siswa, jadi mereka belajar mandiri, tinggal kita memberikan instruksi apa saja yang harus dikerjakan nanti. Itu ya. Kemudian selanjutnya belajar dari rumah. Ini mohon anak-anakku semua yang ada di Mansa Tumurun Raya perlu kalian pahami bahwa belajar dari rumah bukan berarti kalian itu misalnya rumahnya jauh dari sekolah dan tidak terjangkau oleh akses internet, bukan berarti kalian belajarnya dari rumah yang ada di kampung kalian. Kalian bisa belajar melalui kos kalian, rumah kontrakan kalian yang ada di Puruk Yahu, ya. Atau yang mungkin ya, mungkin di pondok pesantren, yang penting menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu juga bisa, ya. Juga bisa. Atau juga gini, kalian umpamanya 2 minggu sekali kah turun ke Puruk Yahu untuk datang ke madrasah, menghubungi guru-guru mata pelajaran yang ada di kelas kalian, kemudian meminta tugas yang nanti akan dikerjakan, ya. Jadi itu yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya. Adaptasi kebiasaan baru, meskipun ada istilah belajar dari rumah, bukan berarti kita menunggu situasi baik dulu baru kita datang ke sekolah. Tapi kita dengan kebiasaan baru ini berusaha ya mencari jalan bagaimana caranya kita tetap mendapatkan pendidikan, mendapatkan materi pelajaran, dan kita masih bisa untuk mengikuti pembelajaran, ya. Jadi tidak mesti harus daring, ya. Sekali lagi tidak mesti harus daring. Masih banyak cara lain. Nah, itu. Jangan sampai dengan alasan belajar dari rumah, kalian memanfaatkan untuk tidak peduli sama sekali dengan pelajaran-pelajaran. Karena perlu diingat, meskipun kalian itu berada di rumah, belajar dari rumah, tahun pelajaran baru tetap berjalan, ya, sesuai dengan jadwal yang ada, sesuai dengan kalender akademik, pembelajaran tetap berjalan. Nah, itu adalah menjadi sesuatu hal yang perlu kita pahami dan kita mengerti, ya. Dan terakhir, saya berharap bagi anak-anakku, siswa dan siswi MAN 1 Murung Raya yang datanya belum masuk ke database aplikasi e-learning madrasah, agar segera secepatnya menghubungi, paling tidak menghubungi wali kelas atau langsung ke saya. Dan kemudian bagi yang merasa kesulitan menggunakan aplikasi ini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Cuman satu hal ini perlu diingat, banyak kendala-kendala yang dialami oleh beberapa anak. Masalahnya tidak bisa login. Dan masalah paling sering yang saya temui adalah masalah itu. Dan ternyata satu, aplikasi ini linknya dibuka harus menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla Firefox. Itu dua itu insya Allah membuka aplikasi e-learning madrasah akan lebih baik menggunakan dua aplikasi itu, ya. Nah, kemudian masalah kalian ketika tidak bisa login itu sebenarnya gini. Pertama, sinyal di tempat kalian itu lelet. Kemudian lagi kalian kadang salah memasukkan password yang seharusnya huruf besar, kalian ketik huruf kecil. Kemudian kalian kurang 1 angka untuk username, ya. Perlu diingat username itu adalah ISN kalian. Tapi gini, meskipun misalnya ISN kalian agak keliru, tapi itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi karena itu hanya untuk akun untuk login aja itu, ya. Pada intinya itu. Dan juga profil kalian dari username, kemudian tempat tanggal lahir, nama, password,
kelas itu hanya operator. Nah, itu bisa dirubah sendiri ya. Kalau mau tahu caranya, saya sudah men-share di, kalau tidak salah, akun saya sendiri di Instagram. Yang tidak tahu itu silahkan tanya teman-temannya ya. Nah, saya kira mungkin untuk tutorial bagaimana cara menghubungkan video conference ini dengan live streaming yang ada di YouTube, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan andai kata ada penjelasan saya yang keliru, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.